Kita ke sana bareng. Iya. Di sana pendapatannya per tahun 1,5 miliar. Itu yang dilaporkan. Berarti realnya bisa lebih, ya, bisa lebih. Mau seperti itu di sini? Piye carane? Ikuti moderator. Kita belajar bareng ya, Mas Abror. Siap, Mas Abror? Siap ya? Siap. Kita khairunas anfa'uhum linas. Kita nyenengke wong untuk duit. Mau? Iya, kita mulai dari Sojomerto, dari Ben Hill. Nanti kita pikirkan bareng-bareng agar di sini orang datang senang. Upayakan kalau pulang dompetnya kosong. Iya, belanja kene. Iya, usahakan yang datang ke sini membawa anak-anaknya. Anaknya usahakan di sini bisa senang, di sana senang. Bagaimana caranya agar destinasinya menjadi destinasi yang layak anak? Tidak hanya layak untuk pacar kita, tapi juga untuk layak untuk anak-anak kita. Oke, narasumber berikutnya adalah ini Pak Bos saya. Tadi katanya paling ganteng, saya minder kalau jadi bilang ganteng ya. Kalah ganteng saya. Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Wiwit. Dipersilahkan Bapak Wiwit. Nah, monggo Pak Wiwit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ahmad Suyuti, Pak Mabrur, Wakil Ketua di DPRD Kabupaten Kendal, adik saya Pak Irham, Walid, dan teman-teman di Dinas Dispora Par Kabupaten Kendal, serta Bapak Burkopincam Kecamatan Gemuh, tadi hadir juga Pak Babinsa Burkabipmas, serta Bapak Ibu konstituen Pak Yuti ini yang di Sojomerto di Gembok. Alhamdulillah sebelum kita ke pariwisata tadi Pak Yuti sudah menyampaikan informasi kaitannya infrastruktur, karena infrastruktur itu yang utama untuk mendukung pariwisata. Insya Allah ini tahun ini di perubahan anggaran untuk Sojomerto Kalibareng sama Sojomerto Kalijas sudah selesai tahun ini di tahap yang keempat. Selanjutnya tugasnya Pak Mabrur kan gitu tugasnya Pak Mabrur untuk yang ada di abad ini. Jadi tahun ini kemungkinan di akhir tahun ini akan segera dikerjakan, mungkin selesai juga di akhir tahun ini. Jadi tadi sudah kita sampaikan infrastruktur selesai di tahun ini. Makanya monggo bersama-sama destinasi wisata yang ada di wilayah kita di Sojomerto sangat bisa terdukung sekali dengan infrastruktur yang ada. Tadi awal saya sampaikan di sini, saya tanya ke Pak Irham, ada nggak tempat untuk anak-anak? Ternyata belum, ternyata belum. Monggo, jadi sekarang ini pariwisata memang menjadi tulang punggung untuk pendapatan, baik itu pendapatan negara, pendapatan daerah, dan pendapatan desa, nggih Pak Sugeng. Ya, desa juga berlomba-lomba untuk memunculkan potensi wisata yang ada di daerahnya. Monggo, ini potensinya sangat luar biasa. Saya lihat di sini, wisata Ben Hill ini atau wilayahnya cukup bagus, ya, pemandangannya juga cukup bagus. Monggo fasilitas-fasilitas juga bisa dilengkapi. Alhamdulillah panjenengan beruntung sekali, wakil panjenengan di sini Pak Ahmad Suyuti juga sangat perhatian sekali dengan panjenengan semua. Jadi monggo panjenengan di sini destinasi bisa Ben Hill ini apa sih kekurangannya bisa disampaikan, karena beliau mempunyai pokir, mempunyai pokir yang nantinya bisa untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di dapil beliau, ya disi-disian ya, dengan desa-desa yang lain yang ada di dapilnya Pak Yuti. Monggo panjenengan segera bisa kembangkan ini, karena saya melihat di sini potensinya sangat luar biasa.
untuk pengembangan wisata yang ada di sini. Khususnya saya tekankan lagi untuk wisata anak-anak. Sekarang ini rata-rata orang tua, saya sendiri bila ada tempat wisata baru pasti yang saya tanyakan apa sih yang di situ yang bisa nanti anak-anak bisa bermain di situ. Rata-rata itu. Jadi monggo di sini saya lihat sangat belum ada atau kurang untuk destinasi untuk anak. Ya. Jadi tolong mungkin nanti bisa monggo sareng-sareng kita diskusikan bersama, kita bangun bersama tempat wisata Ben Hill ini agar bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya monggo kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal siap membantu teman-teman Poderwis ini Poderwis yang ada di sini untuk mempromosikan tempat wisata ini. Panjenengan main aja ke kami ke Kominfo ya, ke Kominfo. Nanti di situ kita buatkan lah. Monggo nanti kita diskusi di situ. Kita destinasi yang ada di sini, kita konsep bersama-sama di situ. Konsepnya, gambarnya seperti apa, video-video seperti apa, gambar-gambarnya seperti apa. Nanti kita bantu publikasikan, kita bantu sosialisasikan. Kebetulan kami di Kominfo juga sebagai koordinator atau penggiat-penggiat media sosial yang ada di Kabupaten Kendal dan juga penggiat-penggiat sosial yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita bisa bantu panjenengan untuk publikasikan, sosialisasikan kaitannya destinasi wisata ini. Ya. Jadi sekarang ini memang tidak mahal Pak, tidak mahal kaitannya dengan kita mau buka tempat wisata, tempat usaha baru ya Pak Joko yang kebetulan di ekonomi kreatif ini. Kalau dulu mahal ya, kita harus iklan di media massa, biayanya sangat tinggi. Sekarang lewat media sosial saja sudah cukup, biayanya sangat murah. Nanti panjenengan bisa ke kami, ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, kita bantu publikasinya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan bersama, dengan adanya tempat wisata otomatis tidak hanya berpengaruh kepada hal-hal yang positif saja. Pasti dengan munculnya tempat wisata tadi juga ada hal-hal yang negatif yang mau nggak mau juga harus kita terima, mau nggak mau harus kita hadapi. Monggo sarang-sarang kita secara bijaksana bisa mensikapi itu, khususnya untuk anak-anak kita, Monggo kita pagari bersama-sama. Tadi ada yang menyampaikan nanti ada yang datang ke sini bawa pacarnya pacaran gitu dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh kepada anak-anak kita. Kita ketahui bersama sekarang ini media sosial, internet semuanya sudah bisa mengakses. Kadang kita dengan anak kita anak kita umur 3 tahun pinternya karuan buka HP. Ya kadang kita belum bisa, anak kita sudah bisa. Monggo itu juga kita perhatikan. Pada kesempatan siang hari ini saya nitip juga kita sampaikan ke panjenengan semua, monggo kita perhatikan anak-anak kita pada saat mereka mengakses internet atau media sosial. Kita perhatikan, kadang kita nggak tahu ya aplikasi apa yang mereka buka, tapi tolong diperhatikan. Kalau memang itu aplikasinya kurang baik, monggo panjenengan bisa melaporkan ke kami. Jadi sekarang ini sudah banyak situs, sudah banyak aplikasi yang diblokir oleh Kementerian Kominfo. Itu dari mana? Itu dari peran serta panjenengan semua, dari laporan masyarakat yang ada dan ditindaklanjuti dengan oleh Kementerian Kominfo diblokir. Tanpa laporan dari panjenengan, tanpa informasi panjenengan, kita sendiri nggak bisa maksimal mengawasi media sosial dan aplikasi-aplikasi yang ada. Saya titip itu. Jadi monggo sarang-sarang potensi yang ada ini bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Alhamdulillah
kita melihat tadi Pak Darwis semangatnya yang luar biasa. Kita dari pemerintah daerah pun siap mendukung kaitannya dengan pengembangan destinasi wisata yang ada, baik dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, dan kami pun dari Kominfo juga siap membantu panjenengan untuk mempublikasikan, mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat lewat media sosial, karena itu lebih cepat Pak, lebih murah, lebih cepat. Nanti konsepnya seperti apa kalau panjenengan bingung Pak, gambarnya digawe sing piye sing apik, filmnya digawe piye sing apik, monggo panjenengan punya gambar-gambar, punya foto-foto bawa ke kami, nanti kita bantu, kita konsepkan, nanti setelah itu kita bantu publikasikan. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya Bapak Besa untuk Pak Wiwit. Ya, tadi ada informasi yang menggembirakan. Apa tadi teman-teman informasinya? Yang pertama, teman-teman bisa numpang iklan gratis. Betul Pak Wiwit nggih? Gratis teman-teman. Suka gratisan? Suka. Mau tenar? Mau. Mau viral? Gratis. Mau sojo mertone sing viral orang jenengan. Jadi nanti buat gosip nanti. Iya, Mas Abrori dan teman-teman Pak Darwis dipersilakan nanti untuk menyusun konten baik foto maupun video. Bisakah buat teman-teman video? Bisa ya. Nah ini salah satunya. Mas siapa namanya Mas? Nandirin. Nah hari ini Mas Nandirin sudah membuat konten. Foto-foto banyak? Ya. Nanti silahkan dibuat konten, dibuat foto, dikolaborasikan dengan Kominfo untuk dipublish, disebarluaskan agar menjadi terkenal. Bayar apa enggak? Gratis. Oke. Kabar gembira bukan ini? Kabar gembira kedua. Nanti silakan aspirasi teman-teman untuk disampaikan kepada wakil kita Pak Suyuti tentang destinasi yang ramah anak. Destinasi yang ramah anak seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Yang pertama, memiliki fasilitas yang ramah anak. Apa itu? Kamar mandi. Kamar mandi sekarang kalau pipis pakainya adalah urinoir. Tahu urinoir? Yang di rest area? Ada yang pernah plesir lewat tol, lewat rest area? Ya, kalau kita pipis itu ada yang tempat nempel di tembok. Itu urinoir. Yang ramah anak yang seperti apa, teman-teman? Yang letaknya rendah, tidak tinggi. Kenapa begitu? Karena anak-anak masih kecil, barangnya masih pendek. Jadi harus lebih rendah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada cuci tangan, wastafel. apa namanya? Wastafel. Ya, keran, wastafel. Ini letaknya seberapa tingginya? Segini ya? Segini. Kalau anak-anak yang tingginya segini kira-kira bisa enggak cuci tangan? Tidak bisa ya. Bisakah? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Rendah. Ada dua opsi, dibuat wastafel yang rendah atau dibuatkan tangga kecil agar anak bisa naik dan cuci tangan. Yang berikutnya lagi apa lagi? Aula. Tempat main. Tempat bermain yang ramah anak. Seperti apa itu? Ya, tempat bermain yang ramah anak itu tempat bermain saat anak-anak jatuh tidak berdarah. Jadi jangan sampai ada benda-benda keras, batu, runcing, lancip, tajam di area permainan, tidak boleh. Kenapa? Karena sifatnya anak-anak nak melayu sifat kuping, orang delok-delok. Kayak ceritanya Mas Nandirin. Iya, nak melayu, bus, ya. Rak mikir. Saat dia nabrak, dia tidak berdarah. Ada lagi? Taman. Ya? Taman. Taman, ya, taman yang
Kalau anak jatuh dia tidak berdarah. Ada lagi? Jalan, iya. Dibuatkan jalan untuk anak-anak berlari-lari, aman. Ada lagi? Ya? Jajane oke. Iya, pinter Pak. Sing ngelu bapak nih. Bayar jajane anak, iya. Ada lagi tempat menyusui anak. Ya. Ada sebagian ibu-ibu nak nyusui sembarangan ada di pinggir jalan? Ada. Ada. Jadi kan suka? Suka. Suka sekali ya? Suka apa suka sekali? Suka sekali. Ya, baiknya di tempat wisata disediakan tempat untuk laktasi, tempat untuk menyusui bagi ibu-ibu yang menyusui, agar nanti tidak di pinggir jalan. Nanti malah ngamal nanti di pinggir jalan. Akhirnya pasti seneng, termasuk Mas Nadirin seneng. Ya. Oke, dual tadi yang kita sampaikan, ada cerita penutup untuk anak, teman-teman. Jadi ada cerita seorang bapak dan seorang anak kecil, anak perempuan. Bapaknya ini adalah orang yang sangat sibuk bekerja. Suatu ketika anaknya menunjukkan gambar kepada bapaknya, hanya ingin menunjukkan, "Papa, ini gambar adik, tolong dilihat." Bapaknya mengatakan, "Sebentar nak, bapak masih bekerja, bapak masih sibuk, tidak dilihat gambar itu." Hari berikutnya sama. Suatu ketika bapaknya masuk ke kamar anaknya. Bapaknya masuk ke kamar anaknya, dilihat gambar itu. Apa yang digambar oleh anak itu? Gambarnya adalah ucapan ulang tahun kepada bapaknya. Seketika bapaknya nangis. Kenapa? Karena anaknya sudah dipanggil Tuhan. Dan dia tidak sempat melihat gambar itu saat anaknya masih hidup. Penyesalan yang luar biasa. Ini cerita nyata, dan apa hikmahnya? Tidak ada kata nanti untuk anak. Sepakat? Anak kita, bukan anak orang lain. Oh ya, tidak ada kata nanti untuk anak-anak. Anak kita sebagai orang tua, anak orang lain sebagai sosial, gitu. Bisa dimengerti? Bisa disetujui? Cinta anak? Di sini nanti bisa disediakan layak anak? Bisa? Mas Abdul dan teman-teman bisa? Bisa. Piye carane? Temui Pak Soyudi. Oke, terima kasih teman-teman. Narasumber terakhir adalah Mas Joko. Saya akan bercerita sedikit. Tadi di sana saya makan berbagai makanan. Ada keripik, ada singkong goreng, ada apa lagi tadi Mas Joko? Ada, iya, apa sing mari mabuk itu apa? Gedung. Apa namanya Bu? Gadung. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sudah menjadi ekonomi kreatif? Belum, Pak. Belum. Belum. Kenapa belum? Iya. Ada yang pernah ke Salatiga? Pernah ya? Kakak saya Salatiga, Pak. Iya, Salah 4, Salatiga ya. Salatiga. Di sana ada apa namanya? Singkong D9. Bahannya sama? Podo singkonge. Di sana sudah bisa dikatakan ekonomi kreatif? Sudah. Bisa? Bisa. Sudah. Bedanya apa? Podo-podo pohongi. Ya? Bagaimana? Olahannya diapake, Mbak? Iya. Dikasih keju, dibuat renyah. Terus apalagi di sana? Dikasih seres dan lain-lain. Kemudian kemasannya ada simbolnya D9, ada apa lagi? Jadi orang kalau bawa singkong dari D9, orang tahu dari Salatiga. Di sini sudah begitukah? Belum. Belum. Nah, ini ada pakarnya ini, Mas Joko Tusawan. Kita akan belajar ekonomi kreatif agar potensi yang di sini nanti bisa menjadi ekonomi kreatif. Tadi ilustrasi di sini punya, tapi belum ekonomi kreatif.
di Salatiga punya pohon, menjadi ekonomi kreatif dan menghasilkan uang yang banyak. Bagaimana caranya? Dipersilakan Mas Joko Tusawan untuk menyampaikan. Dipersilakan.